Halo guys, saya Pamela Sanjaya dan teman saya Dika akan membantu teman-teman yang mungkin ingin mengerjakan makalah. Jadi aku akan menjelaskan gimana cara untuk membuat table dengan cara shortcut agar lebih mudah. Nah, biasanya kita akan menggunakan cara lama ya, menggunakan table seperti yang ini. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan shortcut. Nah, ini yang manual ya, yang cara lama, salah ya, nggak salah sih, cuman cara lama. Jadi kita akan belajar gimana caranya untuk kita membuat dengan shortcut. Nah, di sini kita akan membuat dengan plus minus, plus dan minus. Jadi plus itu sebagai kolom dan minus itu sebagai selnya. Jadi kita tentukan dulu mau berapa buat kolom dan selnya. Jadi saya buat 2 kolom dengan 1 sel, maka seperti ini jadinya. Nah, untuk menambahkan bisa klik tambah di sebelah kiri, yaitu kita buat 4 aja deh ya, biar nggak banyak-banyak. Lalu setelah itu kita buat kontennya. Jadi kontennya terserah teman-teman buat apa. Di sini saya akan buat nomor dan faktor ya, ini random aja lah ya, faktor yang mempengaruhi literasi TIK. Jadi saya buat 2 kolom. Setelah itu saya buat di sini ya random aja ya. Saya buat akses terhadap teknologi. Lalu ya saya akan isi ini sampai di sel ketiga. Karena nanti habis ini kita akan belajar untuk merapikan agar lebih rapi ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyeret-nyeret kolomnya. Nah, jika semua sudah diisi, sekarang kita akan belajar gimana sih caranya untuk merapikan table tanpa harus manual. Jadi di sini kita akan ke layout, lalu kita pilih autofit, lalu di situ ada autofit content, autofit window, dan fix column width. Nah, sekarang kita akan pilih dengan autofit content. Akan menjadi seperti ini, dia akan mengikuti kontennya, dan autofit window dia akan mengikuti dengan marginnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat caption table. Nah, untuk langkah pertama kita pilih table yang mau dibuat, lalu kita blok, lalu klik kanan pada kursor, lalu kita klik insert caption. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan pilih new label untuk menandai nama table tersebut. Nah, di sini saya akan buat table 1. Nah, setelah itu bisa dipilih di dalam labelnya adalah table 1 di mana tadi kita sudah buat. Dan jangan lupa untuk diklik yang above selected item agar nama captionnya itu bisa berada di atas. Nah, untuk yang di below berarti dia ada di bawah. Nah, setelah itu kita bisa mengisi dengan judulnya, apa yang mau kita buat judul di table tersebut untuk captionnya. Di sini saya buat table 1.1 faktor yang mempengaruhi. Jika sudah, bisa kita klik OK, lalu akan muncul caption table yang sudah kita buat. Ya, di sini kita akan coba buat lagi untuk di table yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita klik kanan, klik insert caption, lalu klik new label untuk menandai tablenya. Di sini saya akan buat table 2, lalu klik OK, lalu klik lagi di labelnya yang sudah kita buat, label 2, dan jangan lupa diisi judul captionnya. Ya, di sini table 2.1 dengan caption saya buat sebagai fungsi dari literasi TIK. Jika sudah klik OK, maka akan muncul seperti yang sudah dibuat seperti yang pertama. Lalu kita buat di table ketiga sama seperti tadi. Kita buat insert caption, kita buat new labelnya. Kita tinggal tambahkan di sini judul captionnya, yaitu adalah table 2.2. Dan di sini saya buat judulnya kita random aja ya, dampak dari adanya literasi TIK. Mudah bukan?
Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana sih pembuatan daftar tabel dengan secara otomatis. Nah, dari kalian pasti pada umumnya membuat daftar tabel itu masih manual atau masih mengetiknya. Nah, contohnya seperti yang saya contohkan saat ini, seperti tabel 1.1 faktor yang mempengaruhi interaksi TIK. Nah, kemudian kalian pasti mengetik titik-titik-titik hingga ke halaman. Nah, ini cara yang sangat lama ya kalian buat. Nah, di sini saya akan share bagaimana sih cara pembuatan daftar tabel secara otomatis. Kalau yang tadi kan kita masih membuat daftar tabelnya itu secara manual. Nah, itu akan membuang waktu kalian cukup lama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita coba caranya. Oke, yang pertama kalian bisa klik tab References, kemudian Insert Table of Figures. Kalian bisa berfokus pada caption label ini. Karena tadi kita membuat tabel 1 dan juga tabel 2, maka kalian bisa klik tabel 1.1. Kemudian klik OK. Nah, beginilah cara pembuatan daftar tabel secara otomatis. Dan juga bagaimana sih cara menambahkan daftar tabel 2.1 dan juga tabel 2.2 yang kita buat tadi. Nah, caranya masih sama. Kalian bisa klik tab References, kemudian Insert Table of Figures. Nah, pada caption labelnya kalian tinggal ubah saja menjadi tabel 2 titik. Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, secara otomatis daftar tabel akan menjadi seperti ini dan sangat mudah dan sangat dapat menghemat waktu kalian dalam pembuatan seperti makalah. Nah, bagaimana sih cara menghapus spasinya ini? Jika kalian menghapusnya seperti ini, otomatis tabel 1.1 tersebut akan terhapus. Nah, bagaimana sih caranya supaya tidak terhapus? Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa arahkan kursornya pada di bagian ini, kemudian tinggal kalian klik delete. Nah, beginilah cara pembuatan daftar tabel secara otomatis agar dapat menghemat waktu kalian. Oke, kemudian bagaimana sih caranya untuk mengupdate daftar tabel? Tentunya kalian dalam pembuatan makalah pasti ada saja format yang telah ditentukan seperti menggunakan font apa, berapa ukurannya, dan juga berapa ukuran spasinya. Tentunya hal tersebut pasti akan mengubah tata letak daftar tabel dan juga halamannya. Nah, kalian bisa lihat tabel 1.1 itu terletak pada halaman 1, kemudian tabel 2.1 dan tabel 2.2 itu terletak di halaman 3. Misalnya saja, setelah adanya perubahan tersebut, tabel 2.2 yang sebelumnya berada di halaman 3 itu berpindah ke halaman 4. Nah, dia akan berpindah ke halaman 4. Tentunya pada daftar tabel itu belum terupdate yang terbaru. Nah, bagaimana sih caranya agar daftar tabelnya dapat terupdate halamannya? Nah, caranya yaitu kalian bisa blok dulu semua daftar tabelnya, kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian kalian bisa klik update field. Nah, kalian bisa klik yaitu update page number only, kemudian kalian klik OK, dan OK lagi sekali, dan secara otomatis halaman tabel 2.2 yang dari halaman 3 itu akan berubah menjadi ke halaman 4. Oke, begitulah cara mengupdate daftar tabel.